begitu, ini nggak jauh dari 14.000. Kenapa Anda menyebut medium? Karena isinya medium. Betul, karena isinya medium berdasarkan hasil lab forensik ya. Baik, Mas Helmi, ini kita juga ingin bincang dengan pihak PT Ibu ya, yang aja sih. di konferensi pers sempat mengatakan bahwa tidak benar ini terjadi seperti itu yang disampaikan. Ada Pak Anton Apriantono, ini Komisaris Utama PT Ibu. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bukan Komisaris PT Ibu, tapi Komisaris Utama PT TPS Foods. Jadi holding company-nya PT Ibu. Kami revisi tulisan di Dikoreksi. layar. Terima kasih Pak Anton. Pak Anton, temuan ini bisa dijelaskan tidak Pak? Apakah benar seperti itu? Saya kira ini ada kesalahpahaman ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diluruskan. Pertama, masalah varietas IR64 bersubsidi katanya. Nggak ada itu beras bersubsidi di Indonesia. Kalau disubsidi petaninya, ya itu kan semua sama. Semua menggunakan beras yang sama. Jadi semua produksi misalnya pupuknya disubsidi, kemudian benihnya itu semua kan mendapatkan yang sama gitu, dan tidak didefinisikan itu sebagai beras bersubsidi. Tidak seperti itu definisinya. Yang ada adalah beras untuk masyarakat miskin, beras raskin yang sekarang namanya rastra ya. Dan kita tidak menggunakan beras itu, dan itu sudah ada statement Menteri Sosial yang menyatakan bahwa beras raskin tidak dijual kepada swasta gitu. Itu sudah clear, satu jelas. Yang kedua adalah masalah oplosan. Apa ini maksud dengan oplosan? Yang diproduksi PT Ibu adalah beras ya dengan merek tertentu, Magnus. Magnus itu harganya 13.000 loh, bukan 20.000. Kemudian yang paling tinggi adalah beras ayam jago, itu yang 20.400 di tingkat retail ya. Nah, itu adalah beras yang dibuat dengan standar kualitas tertentu yang sesuai dengan SNI, yang kita sebut sebagai beras premium gitu. Jadi kita tidak mengklaim itu sebagai beras Pandanwangi atau beras Ciherang. Nah, kalau misalnya kita mengklaim beras Pandanwangi kemudian di dalamnya ada IR64, baru itu namanya oplos. Tapi kalau mencampur menghasilkan beras dengan kualitas tertentu, itu bukan oplos. Itu memang praktek umum. Pak Anton, maaf Pak Anton, saya sedikit begitu. Ini kita meluruskan saja Pak Anton, karena Satgas Pangan, KPPU ya, itu mendapati karung Pak, kantong packaging, tapi berbeda dengan isi, begitu ya tadi kan ya? Nah ini mungkin Pak Anton bisa luruskan Pak, kenapa bisa berbeda isi Pak? Isi yang mana? Karena kan itu semua kan diproses ya, semua beras yang masuk ke sana itu melalui processing gitu. Nggak mungkin menghasilkan beras premium tanpa processing. Misalnya saja derajat sosoh. Kalau beras-beras yang biasa diambil dari penggilingan itu kan masih beras TK, masih beras yang derajat sosohnya baru derajat sosoh 1. Ini kan dipolis lagi, kemudian kemudian dicampur juga berasnya. Kalau berasnya perak, nggak mungkin menghasilkan beras yang bagus, gitu. Jadi ini harus teliti melihatnya. Baik, ya. Jadi kalau dari kami perspektif KPPU memang tidak melihat ke arah sana gitu. Tapi kan ini hasil temuan dari kepolisian, ada perbedaan begitu ya dalam labeling ketika dilakukan cek lab forensik begitu. Nah itu yang menjadi dasar mengapa kemudian kemarin kita melakukan penggerebekan. Itu satu hal. Nah kalau misalkan dari sisi kami di KPPU itu melihatnya kepada apakah ongkos produksi yang digunakan atau yang diperoleh oleh PT Ibu ini memang sedemikian tinggi sehingga memang harga yang dijual di pasaran sampai dengan Rp20.000. Itu yang akan kami dalami tentunya di KPPU seperti itu. Baik. Seperti itu. Iya. Pak Anton, mungkin ada dua hal yang bisa dijelaskan, yaitu yang pertama dulu nanti Pak. Iya, silahkan. Ya, masalah komposisi itu saya yakin itu salah membaca label. Di situ ada dua informasi ya. Pertama adalah kandungan gizi. Itu sama hasil forensik dengan kita, kira-kira katakanlah kadar protein sekitar 8%. Ada variasi ya, kurang lebih sekitar 5-10%, karena ini biasa variasi dalam analisis atau variasi dari sumbernya ya. Kalau antara 7,7 dengan 8% itu kurang lebih sama. Nah, yang kedua ya, ada yang disebut dengan angka kecukupan gizi.
Jadi jangan boleh di mix up angka kecukupan gizi. Jadi ada dua, itu namanya nutrition fact. Dan itu adalah aturan yang diterapkan oleh BPOM. Jadi kita harus mencantumkan yang pertama yang namanya kandungan gizi, ya. Katakanlah protein 8%. Itu artinya di dalam 100 gram beras ada 8 gram protein. Kalau nutrition fact atau angka kecukupan gizi adalah kemudian yang 8 gram dalam 100 gram ini mencukupi kebutuhan tubuh berapa persen. Baik. Nah gitu, itu Baik. yang dibaca salah gitu oleh mereka. Baik, Menurut baik. Ada yang salah, kalau salah BPOM itu sudah menegur sejak Ya. dulu, sejak itu didaftarkan. Pak Anton, Ya, singkat saja Pak Anton sebelum kita lanjutkan diskusi kita untuk jeda komersial. Anda mengatakan secara tidak langsung laboratoriumnya Lab forensiknya? lab forensiknya itu salah membaca, begitu? ya membaca datanya salah. Oke. Ada dua di situ, nutrition fact ya dengan kandungan gizi. Kalau Baik. kandungan gizi sama, tapi nutrition fact ya harus dibaca sesuai dengan harus dibandingkan dengan standar berapa kebutuhan kita. Baik, Pak Anton, ada satu lagi pertanyaan mengenai proses produksinya ya, sehingga bisa Antono, Komisaris Utama PT TPS 3 Pilar Sejahtera. Bapak, ada pertanyaan yang terputus sebelum jeda, yaitu berapa proses biaya untuk proses produksi sehingga harga bisa didapatkan begitu tinggi, jauh begitu. Ini menurut KPPU, Mas Helmi. Pak Anton, silakan. Pertama begini, ini kan untuk konsumen menengah atas beras premium. Coba lihat itu yang namanya Aqua. Itu kan ada yang harganya sampai mahal sekali, isinya ya sama aja, kemasannya aja yang beda. Kemudian produk-produk lain, kopi dan lain-lain, kopi luwak dan lain-lain. Jadi pembatasan harga antara medium dengan premium kan memang berbeda. Premium itu seperti mobil lah, mobil juga banyak yang sebetulnya biasa-biasa aja, tapi karena dia bermerek harganya jauh lebih tinggi. Arloji juga begitu ya. Jadi ini saya bicara secara umumnya seperti itu. Kemudian sekarang masalah beras. Beras ini memang kita membuat kualitas yang tinggi. Ya tadi misalnya begini, tingginya itu bukan kandungan gizinya, tapi penampakannya, kemudian kadar patahnya, kemudian juga rasanya. Nah, bagi orang-orang menengah atas tidak masalah membeli beras berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk mereka gitu. Ya tapi Jadi kita kabarnya kan Pak didapati kan isinya medium Pak. Jadi ibaratnya yang kalangan menengah atas dia sudah membeli harga dengan harga yang tinggi, tapi ya tolong dong kualitas isiannya juga jangan nanti dulu medium itu acuannya apa? Acuan kita kan SNI. SNI kelas berapa? Medium itu kan ada kelas 1, 2, 3, 4. Nah, kelas 1 ya yang kita produksi ada kelas 1. Jadi acuannya apa? Medium sama premium itu harus kembali kepada SNI. Makanya saya katakan kalau kita melanggar SNI baru itu dikatakan pelanggaran. Tapi kalau tidak ya tergantung. Kalau semuanya premium, walaupun bisa premium kelas 1 sesuai dengan standar SNI bisa saja bervariasi karena kemasan pun misalnya bisa membedakan harga. Kenapa? Karena kemasan dengan adanya SNI itu adalah jaminan kualitas. Tanya deh konsumen menengah atas. Mereka rela membeli harga segitu. Kenapa? Karena ada jaminan kualitas di sana. Rasanya enak gitu. Baik, Pak Anton, Mas Helmi silakan. Baik, selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Ya, jadi kalau kami dari sisi persaingan memang di luar ya, label itu di luar ranah kami. Tapi yang menjadi pertanyaan yang kemudian, disampaikan oleh Pak Anton benar atau tidak tuh? Iya, medium makanya itu ada yang satu, ada dua. Makanya ini saya juga ingin bertanya kepada Pak Anton. Pak Anton, ini yang perlu dijelaskan ke publik adalah berapa ongkos produksi atau biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh, taruhlah katakan di sini PT Ibu, sehingga ada disparitas harga yang sangat signifikan antara beras medium dengan beras premium, Pak Anton. Ya, kalau itu saya tentu tidak detailnya tidak di tangan ya, tetapi saya bisa gambarkan begini. Pertama, beras-beras itu kan harus kita pilih yang nantinya bisa memenuhi kriteria dari sisi fisik, dari sisi rasa, gitu kan? Nggak mungkin beras-beras yang misalnya murah itu menghasilkan beras-beras yang rasanya enak, nggak mungkin. Harus dicampur dengan yang bagus. Itu satu. Terus yang kedua, ada proses di sini. Misalnya saja kalau kita misalnya
menaikkan kadar patahnya, ya beras patahnya itu yang tadinya 15% menjadi 5%, pasti ada penurunan rendemen, gitu. Pasti harganya juga akan lebih tinggi. Kemudian biaya-biaya lain ya untuk kemasan dan lain-lain, sehingga kemudian biaya jaminan kualitas bahwa dia benar-benar sesuai dengan SNI, kemudian secara kontinu diperiksa, itu semuanya cost gitu. Jadi kalau berapa costnya ya saya nggak punya datanya di tangan. Tetapi bahwa itu akan lebih tinggi itu pasti, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, pertimbangkan bahwa ini adalah konsumen menengah atas. Masa sih kita harus menjual beras murah kepada konsumen menengah atas yang kemampuannya tinggi, itu juga tidak fair. Nah, karena kita kemudian menjualnya ke menengah atas, maka kita pun harus fair kepada petani. Makanya kita membeli dari petani dengan harga yang lebih baik. Pak, kalau tadi Pak Anton mengatakan menengah atas, Pak, kenapa nggak langsung saja, Pak? Isiannya adalah super sekalian, begitu loh maksudnya. Ya, super dengan premium kan sama. Iya, artinya kenapa mesti harus mengambil dari sasarannya itu adalah medium 1, medium 2, seperti itu, Pak? Enggak, kita tidak menyebutnya medium, kita menyebutnya premium. Enggak, yang tadi Bapak ada premium jelaskan. yang misalnya Magnus ya, itu untuk kalangan kalau ayam jago itu untuk atas memang. Kemudian ada yang menengahnya itu adalah Magnus yang harganya 13.000 per kilogram, itu kan relatif terjangkau. Misalnya kalau beras-beras medium tuh juga sudah di atas 10.000. Silakan cek di Cipinang. Baik, Pak Anton, Mas Helmi lagi silahkan. Baik, Pak Anton, apakah untuk beras dengan kualitas premium ini bibit dengan pupuk dan segala macamnya, adakah dari TPS ini menyediakan kelompok tani tertentu gitu, sehingga artinya gabah yang dihasilkan ini berbeda dengan gabah-gabah yang kualitasnya medium atau di pasaran? Karena kan ini secara raw material, ya kan, ini kan sebenarnya gabah ini kan 90% menurut data dari Kementan, ini kan gabah yang kualitasnya unggul gitu ya, IR 64 dan lain sebagainya. Ada beberapa banyak varietas begitu. Nah, artinya ketika gabahnya ini adalah sama dari petani gitu kan. Nah, kemudian ini ada proses kemudian sehingga akan menghasilkan kualitas yang berbeda. Tadi ada medium, ada premium. Nah, bisakah dijelaskan kepada publik di mana letak, artinya di mana proses yang memang harus mengeluarkan biaya yang sangat besar begitu? Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, kalau gabahnya sama kan, tetapi varietasnya tidak sama. Karena kita pilih yang sesuai, nantinya akan sesuai dengan standar yang kita tentukan. Tadi yang saya katakan, pemutihannya beda. Karena kita menggunakan alat-alat yang memang mahal ya untuk melakukan polishing supaya derajat putihnya tuh bagus gitu. Kemudian juga patahannya. Jadi kita menggunakan alat-alat sortir yang menghasilkan patahan yang beras patahnya yang rendah gitu. Nah, itu tentu pasti beda investasinya, kemudian juga biaya operasionalnya pasti beda gitu. Baik. Nah, memang kalau tadi pertanyaannya menarik adalah kenapa kita tidak memproduksi sendiri? Kita sudah berpikir ke arah sana sebetulnya. Ya, jadi kita memproduksi beras sendiri. Tapi masalahnya nanti akan dipermasalahkan lagi. Kita menguasai dari hulu sampai hilir katanya. Nanti jadi masalah lagi. Baik, Pak Anton, sekarang ini kan polisi sudah turun tangan begitu. Dari pihak TPS sudah adakah pemanggilan untuk dimintai keterangan, Pak? Setahu saya sih dari laporan direksi belum ada. Belum ada. Baik, tetapi dari pihak PT Ibu sudah memberikan laporan ke induk perusahaan mengenai. Tentunya sudah. Baik. Ya, tadi malam kami juga koordinasi untuk memverifikasi langkah-langkah berikutnya dan seterusnya. Ya, intinya begini, kami sudah bersepakat seluruh jajaran PT TPS. Kami tidak ingin tuntut-menuntut begitu, ya. Tetapi kami ingin kerjasama dengan pemerintah. Ada masalah apa sih? Kan selama ini beras premium belum diatur gitu. Di mana salah kami? Kalau misalnya kami dilarang menjual dengan harga tinggi, oke, keluarkan aturannya, tapi tolong beri waktu. Jadi kalau misalnya Permendaknya keluar 18 Juli, jangan 20 Juli langsung diterapkan, kami ditangkap. Itu tidak bijak namanya. Kan perlu waktu sosialisasi, tapi juga kami beri waktu juga untuk memberikan penjelasan. 9.000, HIT 9.000 itu logis apa enggak?
harga pasaran sudah di atas 10.000, beras premium saja, beras medium saja sudah di atas 10.000, kemudian ditetapkan HET 9.000. Beri kami hak untuk bicara, untuk berdialog. Mari kita bikin peraturan yang logis begitu. Baik. Kalau Baik. memang ada aturannya, kami akan ikuti. Nggak ada masalah. Gitu. Pak Anton, nyatanya sekarang Ya. polisi sudah turun tangan dan mengatakan bahwa akan mengusut tuntas begitu Pak Anton. Ya itu nggak ada masalah, tapi tolong aturannya, jangan aturannya yang jelas gitu. Baik. Jadi jangan peraturan baru 18 Juli langsung diterapkan 20 Juli. Ya siapa Baik, sih yang bisa? Itu kan juga peraturan baru ditandatangan. Harus diverifikasi oleh Menhum, Menteri Hukum dan HAM. Baik. Baik, Pak. Kan nggak langsung juga diterapkan itu loh. Nggak bisa bikin seperti itu juga. Baik. Baik, Pak Anton Apriantono, Komisaris Ya. Utama PT TPS. Terima kasih atas waktunya, Pak, di Sama-sama. pagi hari ini di program kami Apa Kabar Indonesia Pagi. Terakhir mungkin Bung Helmi, Ya. ini saya tertarik aja untuk pengen tahu. Ini hanya satu PT ini saja atau jangan benar tuh kata Pak Anton banyak sebetulnya? Ya, jadi ya pertama mungkin tadi yang terkait dengan peraturan ya, saya juga ini sedikit menarik. Artinya peraturan yang 18 Juli itu bukan peraturan yang ujuk-ujuk, sebelumnya sudah ada. Jadi HET sebelumnya itu 9.500. Nah, jadi itu per kilogram. Jadi memang pemerintah ini punya keinginan untuk menekan harga jadi 9.000 seperti itu. Terus kemudian pertanyaannya tadi, apakah PT Ibu ini hanya satu-satunya? Tidak. Jadi ini kan masih dalam proses ya. Proses, namanya proses ini semua kita akan periksa. Semua akan kita panggil keterangannya, kita mintai keterangannya, tidak hanya pelaku usaha, tapi seluruh stakeholder. Semua perusahaan, semua PT yang bergerak di bidang perberasan. Semua, betul sekali. Oke. Semua yang bergerak di bidang komoditi beras, baik itu di tingkat penggilingan, baik itu di tingkat tadi distributornya dan lain sebagainya. Itu akan kita periksa semua. Karena ada suara-suara ya, jangan-jangan ada PT yang lain juga begitu ya. Jadi yang kan. Baik. Betul. Jadi kami di KPPU ini tidak tebang pilih ya. Artinya kami objektif, artinya akan kita mintai keterangan seluruhnya. Ya, ini hanya salah satu saja. Nah, kebetulan mungkin yang lagi kena dampaknya langsung itu adalah PT Ibu gitu ya. Tapi kita semuanya kita akan periksa begitu. Baik. Ya, mudah-mudahan akan ada saya tidak mendoakan akan ada PT Ibu lainnya, tapi hanya tidak berhenti ya. Kalau memang ada pelaku-pelaku nakal lainnya ya tolong diungkap. Maksudnya juga. adil begitu ya. Adil, Oke. gitu.